Nah, dari Jawa kita akan beralih ke Sumatera nih, Anggi. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terdapat satu kampung unik yang menarik minat dan membuat siapa saja penasaran. Kampung ini bernama Kampung Matfa Indonesia atau yang populer dikenal dengan disebut Kampung Kasih Sayang. Nah, di kampung ini, di Kampung Matfa ada 3 prinsip hidup bersama yang dijunjung tinggi. Ketiga prinsip itu adalah kesabaran, rasa syukur, dan juga berbagi. Ya, seperti apa ceritanya berikut dalam segmen Cerita Pagi Menilik Kampung Kasih Sayang. Susah senang selalu bersama. Di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara terdapat satu kampung unik yang menarik minat dan membuat siapa saja penasaran. Kampung tersebut bernama Kampung Matfa Indonesia atau yang populer dikenal juga disebut Kampung Kasih Sayang. Di kampung ini semua warganya hidup setara, memakan makanan yang sama, dihuni oleh warga yang tak memiliki status sosial. Tak ada juga sebutan si miskin dan si kaya. Bahkan warga di kampung ini tak ada yang pernah merasakan kelaparan. Berkat keharmonisan penduduknya, susah senang ditanggung bersama. Kampung ini dijuluki Kampung Kasih Sayang karena kedekatan yang terjalin antara warga masyarakat yang saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa secara mandiri. Kampung ini dipimpin oleh seorang tuan guru bernama Tuan Imam yang meneruskan kepemimpinan sang ayah, Tuan Guru Kiai Haji Ali Mas'ud Al-Banjari. Tuan Imam mengatakan keharmonisan hidup di Kampung Matfa ini tak lepas dari ajaran Tuan Guru Kiai Haji Ali Mas'ud Al-Banjari yang mengajarkan nilai-nilai keislaman yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila. Adalah untuk mengamalkan ilmu itu. Bagaimana kita bertuhan, tentulah kita harus berhamba yang baik. Jadi kalau kita tidak berhubungan baik kepada manusia, maka tentu kita tidak akan dipandang baik oleh Allah. Maka di Al-Quran dikatakan hablu minallah wa hablu minan nas. Seiring juga negeri kita yang kita cintai ini adalah negeri Indonesia Raya, yang dimana semboyannya juga adalah persatuan. Maka dasar negara kita itu adalah Pancasila yang berdiri di atas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia selalu memberikan keunikan dan kekhasan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kampung unik ini telah berdiri sejak tahun 2012 dan memiliki penduduk 791 jiwa yang sebagian besar merupakan pendatang dari berbagai kabupaten atau kota di Pulau Sumatera. Sebelum masyarakat luar tinggal di kampung tersebut, para calon penghuni harus memiliki komitmen untuk dapat meninggalkan pemikiran untuk memperkaya diri dengan materi dan dapat hidup berdampingan. Jadi segala sesuatu yang kita buat di sini dari kita, yang mengolah kita, hasilnya pun juga untuk kita. Namun ini tidaklah bisa berkembang besar kecuali disupport dan dibantu oleh pemerintah dan masyarakat itu ada penguasanya. Maka kalau kita tidak bersinergi tentu tidak akan bisa. Mudah-mudahan hal yang kecil ini yang sudah terlihat bagus mungkin bisa kita besarkan bersama-sama dan mungkin bisa berkembang untuk di seluruh negeri kita dimanapun berada, khususnya di Indonesia ini. Semangat gotong royong masyarakat menjadi keunikan lain yang dimiliki kampung ini. Warga yang datang memberikan pekerjaan sesuai minat dan kemampuannya masing-masing. Jika warganya hobi bertani, maka disediakan lahan pertanian dan perkebunan. Jika berminat menjadi nelayan, diberikan perahu mencari ikan, sehingga penghuni kampung dapat bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan sektor yang ada. Kurang lebih 13 tahun, maka ada di sini pendidikan untuk anak-anak kita, untuk menimba ilmu, daripada PAUD sampai SMA. Kemudian kita juga ada beberapa sektor untuk menunjang kehidupan kita di sini, dari sektor pertanian, peternakan, kemudian industri dan perdagangan. Ya, walaupun masih dalam keadaan sekup yang kecil,
Tapi alhamdulillah ini masih bisa membantu kita untuk terus membesarkan kehidupan kita yang di dalam persatuan kebersamaan. Salah satu keunikan lain yang ditemukan di Kampung Mafta adalah pola makan sehari-hari yang sama oleh semua warga. Para ibu di kampung ini bertugas untuk menyiapkan makanan bagi seluruh warga kampung yang disiapkan di dapur umum dan dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, siang, dan sore hari. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita mempunyai contoh suri teladan, yaitu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dahulu untuk menyatukan umat, dan bagaimana membawa umat itu pada kesejahteraan, yaitu pada kehidupan di Madinah. Maka itulah yang kita pelajari, itulah yang kita dengar, yang kita tahu sejarah itu, dan bagaimana kita di sini bisa bersama-sama berupaya untuk melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Warga secara swadaya juga mendirikan bangunan untuk kebutuhan mereka, mulai dari masjid, sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA, kemudian juga klinik kesehatan, jalan raya, dan juga perumahan warga. Salah seorang warga Kampung Maftai, Suyetno, mengaku pindah ke kampung tersebut sejak tahun 2013 dari Dumai, Riau. Menurutnya, saat ia tinggal di Kampung Maftai, ia dapat mendapatkan ketenangan spiritual. Ya, lebih nyaman, dan yang paling kita rasakan ada sesuatu ketenangan yang sudah kita dapatkan, sehingga kegiatan saya kebetulan di air air di mineral tadi untuk kebutuhan warga, dan jadikan salah satu sumber sektor untuk penambah penghasilan pundi-pundi untuk masuk ke BM. Dengan luas tak lebih dari 20 hektar, kampung ini telah berkembang di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kampung, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan eksplorasi minyak mentah. Ada pula beberapa industri kecil seperti pengolahan tahu, batu bata, jajanan tradisional, peternakan ayam, kambing, dan juga lembu, serta usaha air mineral kemasan. Dari Langkat, Sumatera Utara, Endang Junaidi, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.